Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Kita menuntaskan bab sujud. Arkan salat yang ke-7 adalah sujud. Kita rampungkan semuanya serta sunah-sunahnya yang terkandung di dalam sujud itu. Qala musannif rahimahullahu taala ini waya sunnah harap mungkin datang muncul lagi kada waktu wa yusannu fi sujudi wa yusannu disunahkan fi sujudi di dalam sujud wad'u angfi. Nah ini ada penjelasannya. Sunah wad'u angfi, nyelehaken, nempelaken angfi hidung. Bal yuta'akkadu, bahkan yuta'akkadu dimuakadkan, artinya ditekankan dengan sunah yang muakkadah, sunnah yang sangat penting ada. Li khabari sahih, karena ada hadis yang sahih, tapi di sini tidak disebutkan hadisnya. Yaitu hadisnya begini. Idza sajad famakin jabhataka minal ardi wala tangkir nakron. Idza sajadta, nalika apabila kamu sujud, mungkin maka tetapkan, ditekan jabhataka, apanya, jidatnya ini, minal ardi, dari bunga ke bumi ditekan, wala tangkir nakron, jangan asal menempel, kata Nabi. Tapi rawinya ini enggak ada. Kalau perawinya enggak ada, kadang-kadang orang mau bilang ini hadis dhaif. Tapi kalau memang dibutuhkan tidak apa-apa untuk dalil begitu, biar dhaif. Nah, ini kan hadis yang begini. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'i al-jibhatu wal yadaini. Al-jibhati wal yadaini wa rukbataini wa atraful qadamaini. Umirtu, aku diperintahkan, kata Nabi, an asjuda, nyata sujud ala sab'atin a'dha'i, atas 7 anggota. 1 al-jibhat, jidat, mana jibhat itu jidat, batuk. Wal yadaini, 2 tangan, warubataini, 2 lutut, terus wa atraful qadamaini, dan ujungnya telapak 2 kaki. Ya jari-jari berarti itu nempel semuanya. Lalu dilanjutkan dengan hadis yang kedua, idza sajadta fa mungkin, apabila kamu sujud, makin maka tetapkan, apanya, betul dimantapkan itu jidatnya, jab hadaka, jidatnya ditekan. Sudah langsung. Jadi
disunahkan sekali menekan ini apa namanya, jidat ketika sujud. Hampir dihukumi muakkadah karena membantu hudurnya hati. Coba Bapak bahas ini, lagi bahas yang berbunyi wala tangkir nakron ini. Nabi menambahkan wala tangkir nakron, jangan asal sujud. Apa maksudnya wala tangkir nakron ini? Asal jangan sujud. Nah, ini yang terkandung yang orang-orang kadang-kadang menyimpan rahasia ini di sini. Nabi itu tidak menjelaskan hakikat daripada sujud. Nabi tidak menjelaskan hakikatnya. Hanya sebatas memberikan isyarat. Wala tangkir nakron, jangan asal sujud. Nah, ini pandangan ini. Makanya dimaknai, kalau dimaknai dengan syariat pun ditekan sujud itu, akhirnya jiplak. Tahu jiplakin, mengecap. Nah, itu juga. Yo. Dipandang dari pengertian, diambil dari makna syar'i. Makna syariat silakan ya. Kalau tidak merusak ya Anda silakan begitu. Makanya ulama-ulama jumhur ahli sunnah wal jamaah tidak memaknai wala tangkir nakro, jangan asal makna sujud, itulah maknanya, makna hakikatnya begitu. Hasilnya biar kita sujudnya seperti apa, ditekan kayak apa. Kalau asal sujud, ya itu maknanya asal sujud begitu. Sampai digusur-gusurakan ya. Kalau tidak disertai dengan ilmunya, ya hasilnya ya asal sujud. Dia maksud dengan Nabi wala tangkir nakron ini adalah hakikat daripada sujud itu. Disertai dengan ingat kepada Allah supaya betul-betul, maknanya begitu, supaya betul-betul sujud itulah maknanya sujud. Dan itulah hasilnya sujud, itulah rasanya sujud. Itu dua hadis ini jadi landasan. Nah, terus wa yusannu fi sujudi watul anfi. Terus disunahkan fi sujudi, di dalam sujud, watul anfi. Maknanya nempelaken. Banyak ada yang tanya hidungnya begitu. Yang penting nempel hidung. Tapi kalau hidung jangan ditekan. Hidung jangan ditekan, yang ditekan adalah ininya aja. Kita ikuti syariatnya supaya hadir begitu. Mudah-mudahan dengan ditekannya apa? Sedikit ditekankan, dimantapkan hidungnya, jidatnya, membawa peringatan kepada kita supaya kita ingat kita ini di dalam sujud atau dalam keadaan sujud begitu. Terus bal yuta'akkadu, bahkan disunah muakadkan di Imam Nawawi begitu. Di khobari karena ada hadis yang sahih. Hadisnya ya tadi begitu. Idza sajada fa mungkin jabhataka minal ardi wala tangkir nakron. Jadi disertakan hidungnya begitu, ditempelakan. Tetapi yang wajib adalah jidatnya, hidungnya sunnah. Wa yusannu fi sujudi. Sudah paham. Terus wa sunnah wa turukbataini awalan mutafarriqaini qadra sirri summa kafaihi habba mukabaihi. Wai sunnah, dan disunahkan wat uruk bataini, nyelehaken dengkul lorone ditekan kaki. Awalan, di dalam yang pertama, halnya pisah-pisah. Dengkul dua pisah, jangan raket, jangan nempel. Mutafarriqa ini halnya pisah keduanya, disunahkan begitu. Qadra, dalam kadar
sakilan, kadar ukuran benggangnya sibrin sakilan segini. Dengkul dua misalnya segini aja, berarti jangan terlalu benggang. Coba kamu kayak apa coba? Benggangnya seperti apa? Kalau sujud. Kakinya. Pada sana. Sini ya lo. Pikirannya kemana-mana. Sini. Ini contoh. Situ ya agak kerian lah. Nah, begitu. Ya. Nah, itu lututnya. Jaraknya 1 kilo. Tahu 1 kilo? Ya, jegilan. Begitu. Nah. Sujud. Nah, sakilan begitu sudah, ya. Nah, itu sunahnya segitu. Coba terlalu benggang. Sampai 2 kilo kayak apa rasanya? Terlalu lebar, yang lebar. Bulan betulan. Maaf sih kaki. Berarti segitu sudah. Boleh dimaksud wasunna wa qurbata ini awala mutafaruqaini qadra sibri, sekadar sekilan. Tumma kafai, lalu efek-efek duanya. Mana efek-efek? 2 tangan, ini efek-efek. Tumma kafai, namanya kafai itu ya ini efek-efek 2. Had wa munkibaihi. Dengan ngancer-nganceri pundak lorone musolli. Lagi bin, sini lagi. Batas, iya gini, biar kita tahu semuanya. Batas sunahnya sujud, adabnya sujud, efek-efeknya. Nah, begitu efek-efek itu lurus dengan pundak. Yang ditata begitu. Jadi kamu coba sujudnya kayak apa? Sujudnya. Jangan dulu bangun. Ini jangan keluar nih. Kamu masuk ke dalam sana lurus sama lutut. Nah, ya dulu ini lurus bina, ini lurus sama ini. Nah, lurus sama gitu. Tapi kan ada kadang-kadang begini, ada yang begini, ada juga ditutup begitu. Tentang tangan Juga jangan ulangi lagi deh biar luruskan dengan pundaknya. Ininya kurang langsung ini jangan keluar. Nanti dibiasakan kamu begini nanti. Iya, ini jangan sampai Sikut-sikutan kok. Iya, nanti jarinya bapak kaki sama hidung. Nah, ini masuk. Tapi jangan nempel. Isyaratkan begini, ini jangan nempel sama kaki. Baguskan lagi. Jangan bangun dulu, ini jangan nempel sama kaki ya. Ini ya. Jangan nempel sama ini. Tidak baik begitu. Kaki belakangnya Rapet. Bisa rapuh ya bisa buka sedikit kalau apa. Yang penting nggak dimasuk. Tapi yang tekan itu nanti ujungnya dia, ujungnya sedikit ya. Nah, ujung ditempelkan, hidungnya pun sunnah muakkadah, sunnah ditekankan nih. Untuk ditempelkan begitu. Yang wajib jidatnya tekan kamu supaya hadir hatinya. Lalu hidungnya sunnah ditempelkan itu karena adabnya Nabi begitu, mencium bumi. Tujuannya bukan begitu, bukan bumi yang dicium. Begitu. Sudah bangun. Nah, lagi. Ya sudah. Jadi wasunna wa turubbata ini awala mutafarriqin, itulah yang dimaksud begitu. Had wa min kabaihi rafi'an.
halnya mengangkat diroaihi pundak lorone musoli saking bumi diangkat iki bener kaya mengkonon wanasiron dan bleber dibenggangaken asabi'ahu dirijinya dipegangkan jangan begini madmumatan lil kiblati hadapan kumpulkan semuanya untuk menghadap kiblat. Summa jabhatihi lalu nyelehaken batuke tempelkan jabhatihi jidatnya wa angfihi dan hidungnya ma'an wa tafrikun halnya bareng bersamaan wa tafriku dan disunahkan qodamaihi bangkangan delamakan lorone kaki maksudnya qadra sibrin dengan kira-kira sekilan tadi disunatkan dijegakan melurus. Nah ini ya betul tadi Bin betul. Nah, contohkan lagi Bin wanas buhuma jejak berdirikan qodamaihi delamakan telapaknya muwajihan halnya menghadapkan asabi'ihuma ing pira-pira derijinya qodamaihi minal kiblat lil kiblati sujud. Nah ini berdirikan ini betul tidak berdirikan ini ya hadapan begitu ya. Nah ini benar-benar begini kadang-kadang asalnya belajar begitu ada yang dimaksud itu sunnah muakkadah menekan begini di hadapan kiblat. Setidaknya paling tidak nempel aja memang bisa, tetapi tidak maksud tidak mendapatkan sunnah muakkadah. Memang asal sujud, asal-asalan gitu ya. Turun lagi ya Bapak. Wes dulu. Kirain tuh mulai seger capek. Sekarang lockdown terus ya. Gantian. Ya. Terus wa ibrazahuma dan disunahkan mengeluarkan qodamaihi telapak tadi ya telapak duanya qodamaihi mengeluarkan dikeluarkan katokaken sudah. Terus wa yusannu fathul aini disunahkan juga mulia akan membuka ainihi ma'rifat duanya jadi sunahnya itu ketika sujud mata jangan terpejam ya Bin. Halata sujudi di dalam ketika tingkah sujud sunnah membuka matanya hadapi kemuliaan Allah, hadapi ketinggian Allah, rasakan begitu. Kadang-kadang kalau terpejam bayangannya kemana-mana begitu. Makanya boleh terpejam kalau tidak menimbulkan madorot. Kalau memang khusyuknya dalam keadaan terpejam ya silakan begitu. Tapi kebanyakan sunahnya yang mendapatkan sunah adalah membuka matanya. Kama qala Ibnu Abdissalam
kayak barang yang diucapkan oleh Ibnu Abdussalam, sapa Imam Ibnu Abdussalam, wa aqarrahu, dan menetapkan maqalahu Ibnu Abdussalam dengan ketetapan tadi, membuka mata maksudnya ditetapkan dengan kaidahnya. Az-Zarkasyi, Imam Zarkasyi juga begitu. Terus wa yukrahu, dan makruh mukhallafatu tartib. Kalau tidak tartib dalam sujud dimakruhkan. Tangan harusnya bersamaan, jidat, tangan kadang-kadang begitu. Pokoknya kalau tidak tertib hukumnya makruh, sudah begitu aja. Terus makruh wa adamu wadil angfi, tidak adanya menempelkan hidung, ini diperhatikan. Tidak menempelkan hidung hukumnya makruh. Tadi Imam Zarkasyi dan Imam Abdussalam, termasuk Imam Ibnu Hajar pun begitu, muakadkan hukumnya menempelkan. Satu, menetapkan betul-betul menekan jidat. Kedua, menempelkan hidung, itu sunnah muakadah. Ditekan, jangan asal. Ya, kalau asal wajibnya ya menempel begitu, tetapi disunahkan, disunah muakadkan lebih ditekan begitu. Intinya ya supaya mengingat Allah. Dengan ada tekanan, mudah-mudahan hadir. Wa qaulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan. Sudah pasti wa qaulu subhana, dan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana maha suci pangeranku, Tuhanku, al-a'la yang maha luhur, maha tinggi, wa bihamdihi, dan dengan segala puji ya Allah. Salasan 3 kali, sing sabar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Tapi jangan ngebut nih. Subhana. Nah, ini biasanya kalau imam yang muda ini begitu. Subhana. Yang tua baru ke belakang udah bangun lagi. Karena kecepatan orang tua sama pemuda beda, makanya begitu. Subhanallah. Begitu, ini imam-imam muda yang bijaksana. Lihat di belakangnya. Kalau di belakangnya golongan mubin yang sabar. Jadi makruh wa adamu wadil angfi, tidak adanya hidung menempel hukumnya makruh, dibenci oleh Allah. Kurang sopan. Jadi fis sujudi litibai, di dalam sujud begitu. Karena anut mengikuti tata caranya Nabi. Terus wayazidu man marra nadba, dan menambahkan man bagi orang marra yang sudah kelewat sokoman, tidak membaca 3 kali, ditambahkan nadban sunnah, membaca Allahumma laka sajadtu. Nah, ini pakai ini. Sebetulnya banyak begitu. Tapi yang pas dengan waktunya di kala salat berjamaah pakainya ini aja. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa basarahu wa sawarahu wa saqqa sam'ihi. Wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kalau Bapak terganti, dominnya terganti. Bihaulika wa quwwatika ya Allah. Wis dadi mengkonon sembahyang. Ya benar. Jadi dominnya langsung kepada Allah. Kalau maunya bihaulihi, dengan kekuatannya Tuhan, wa quwwatihi, dan kekuatannya Tuhan.
Kalau di mana bihaulika wa quwatika, dengan dayamu ya Allah, wa quwatika, dan kekuatanmu. Tabarakallah, maha luhur engkau ya Allah, atau maha bagus-bagusnya engkau. Ahsanal khaliqin, yaitu lebih bagus-bagusnya kang membuat gambar wajah-wajah manusia. Sekali lagi ditambah rol. Ini untuk sujud yang terakhir saja. Hanya bijaksana. Biar nyampe nanti apa sujudnya komandan itu. Beda betul ini hari ini. Kamu tanya begitu sunnah. Allahumma laka, ya Allah Tuhanku, laka bagimu, apa sajadtu, sujudku untukmu, wabika amantu, dan kepadamu amantu, hamba beriman, walaka aslamtu, dan kepadamu aslamtu, hamba menyerahkan segala-galanya. Sajada wajhiya, kusujudkan wajahmu, lilladzi, kepada zat, kepada engkau ya Allah, khalaqahu, kang dadekaken wajah, wasawarahu, dan gambar membentuk wajah, wasyaqqa sam'ahu, dan yang telah membuka sam'ahu, pendengaran, wabasorohu, kalau bapak terganti, wasaqqa sam'i, yang telah membuka pendengaran, wabasorohu, dan penglihatan, bihaulika, di sini bihaulihi, dengan dayamu, wa quwatihi, dan kekuatanmu, dibuka oleh Allah. Rasa benar di dalam sujud itu, dibukanya pendengaran kita, dibukanya penglihatan kita oleh Allah, supaya terasa betul-betul kita ini dibukakan itu semua oleh Allah, beserta dalam bentuk kita yang dibentuk oleh Allah. Rasakan di saat kita sujud itu, supaya hadir penghambaan kita betul-betul kepada Allah. Semakin terasa penghambaan di dalam waktu sujud kita kepada Allah. Nyatakan begitu. Maka tabarakallah, maha luhur, bagus, maha tabarakallah, maha berkah rasanya. Ahsanal khaliqin, itu lebih bagus-bagusnya khaliqin, yang membuat semua makhluk. Segitu aja lah. Kalau semuanya banyak, wa yusannu iksaru doa, terus menambahkan sunnah, memperbanyak doa di dalam sujud. Allahumma inni a'udzubika, sudah beleng kamu kebanyakan baca, kebanyakan menghafalkan itu aja tadi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa bika aslamtu wa laka aslamtu, sajada wajhal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fi haulika wa quwwatika tabarakallahu ahsanal khaliqin. Sampai itu aja sudah. Itu cukup rol. Untuk sujud terakhir aja begitu dibacakan itu. Wallahu a'lam nongol si Cimani. Terus sunnah tatwilus sujud afdalu min tatwilur ruku'. Nah, ini harus dikaji di sini. Dengan yang dimaksud oleh Nabi tadi, wala tangkir nakro, jangan asal sujud, jangan asal nempel.
Maksudnya begini, tatwilu sujud, memanjangkan sujud, bukan sujudnya yang ke sana, digelabarakan ya. Itu afdalu minat tatwili ruku, lebih afdol min tatwili daripada memanjangkan, melamakan maksudnya tatwili ruku. Itu lebih afdol memanjangkan sujudnya. Lebih baik panjang sujudnya daripada panjang rukunya. Kasihan, jangan sampai dipanjangkan ruku, Rol. Bisa-bisa banyak yang drop nanti. Belang betul, orang yang punya penyakit musik kebanyakan sujudnya goyang, temennya bisa rubuh semuanya. Ya, coba aja jelas, coba bin Sami bin. Ruku sini bin, ruku. Bapak yang baca nanti, kekuatan supaya gimana? Nah, ya kamu ruku ya. Nah, coba doa yang kemarin tuh. Kamu baca sunnah dulu. Subhana rabbiyal azim. Coba sekadar apa kamu bacanya? Sekadar apa? Kau ingin dengar? Yang keras. Kepalamu yang betul sujud rukunya, yang rata, kayak balok, jangan dengel. Itu dengel itu kelihatan kepalamu. Terus, duh, kayak apa? Khosa'a ruku, Allahumma. Ayo. Apa? Allah ya Allah. Sama dengan tadi. Allahumma laka amantu wa bika wa laka aslamtu. Terus khosa'a apa ya? Khosa'a khusu'i gitu. Ruku'i wa muhi wa udni. Terus juga dihafalkan ini aja. Jangan ketawa, ke bawah kamu ruku yang betul, jangan jelek ya. Gaplok sama ya. Khosa'a samai wa muhyi, aku khusyuk kepadamu pendengaranku, wa muhyi otakku, wa udmi tulangku, wa basori penglihatanku, wa roksi kepalaku, wa sa'ri rambutku. Terus apa lagi ya? Lama nanti nih, 1 jam. Terus bihaulika wa quwwat. Terus apa tadi? Wa min qadamaihi, dan kedua telapak kakiku. Lillahi ta'ala. Kuliah caranya terbuka. Masih duduk dulu sana. Kalau sudah hafal enggak apa. Fasal sami wa udhi wa asli wa mastaqalat qadamai, itu aja lillahi ta'ala. Setelah baca tasbih 3 kali. Itu di terakhir-terakhir aja, diambil dari rakaat yang terakhir saja. Dibikin, mulai ditambah kekhusyuannya, dilatih orang-orang itu, makmum itu supaya tenang sholatnya. Nanti jadi khas, Pak. Kalau imamnya khairul ada tambahan.
siap-siap saja begitu. Jadi tadi begitu ya, sunnah. Ini itu sunnah dalam bacaannya begitu, menambah bacaan Allahumma laka sajatu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'i wa basarihi bi qaulika wa quwwatika. Fatabarakallah. Kalau dalam sudut tilawah ada pakainya fatabarakallah. Kalau dibedakan maka tidak ditambah fa, langsung tabarakallah wa ahsanal khaliqin. Ini aja yang cukup beginilah tambahannya untuk menetapkan, memantapkan sujud kita kepada Allah supaya betul-betul penghambaan kita itu merasa kita itu hamba penciptaan Allah yang hadir untuk Allah, datang kepada Allah, pasrahkan semuanya begitu. Terus tadi wa yusannu fi sujudi wati angfi, sunnah sujud tempelkan hidungnya, itu sunnah muakkadah, jangan dianggap remeh ya. Nah, ini hadisnya begini, Bapak catat dari Fathul Bin yang kitab yang lain begitu. Aqrabu ma yakunul abdu marrabihi min rabbihi sajidun. Aqrabu lebih dekat-dekatnya ma yakunu keadaan hamba, ma yakunul abdu keadaan hamba min rabbihi dari Tuhannya itu sajidun kata Nabi. Faqaminu niskaya yustajaba lakum, diijabai semua kamu di dalam sujud. Artinya apa? Perbanyakkanlah doa di dalam sujud itu. Penyerahanmu kepada Allah betul-betul. Maka yang terpenting bagi Bapak tadi, memohon ampunlah di dalam sujud itu. Kalau Bapak tambahkan sujudnya, tapi itu untuk pribadi, untuk sholat munfarid begitu. Atau imam yang masuk, imam yang kebiasaan melakukan begitu di dalam sujud yang terakhirnya begitu. Mintakan doa untuk kita, orang tua, dan kepada semua makmum yang beserta kita. Doakan roll Allahumma ighfir lana ya Allahumma. Mintakan doa untuk kita, untuk semua yang makmum begini. Nah, itu kebijakan imam begitu. Enak doa. Nanti yang tidak terbiasa jadi biasa begitu. Galib anak itu libegi. Aja main kayak main adus ya, cilam cilum. Assalamualaikum warahmatullahi temen moyo. Jadi ada perubahan. Nabi sudah menjelaskan begitu. Jadi mulai dari umir an asjuda ala sab'ati, bahwasanya aku diperintahkan sujud oleh Allah. A'dha'u ala sab'ati, a'dha'u atas 7 anggota. Tadi al-jibhati wal yadaini warubataini wa atrabus qadamaini. Itu perintah dari Allah. Nah, Nabi diajarkan cara sujud oleh Allah. Jadi bukan ngarang, bukan. Karena Nabi tidak tahu sholat itu seperti apa awalnya. Lalu Allah memberikan wahyunya kepada Allah, menurunkan begitulah caranya sujud begitu. Lalu kita tinggal di muraqabah, ditafsir, ditakwil, dibuka supaya yuksifu membuka maknanya sujud itu apa. Dengan 7 anggota dihadapkan semuanya kepada Allah supaya sholat semuanya. Disitulah tempatnya, sedekat-dekatnya keadaan manusia dengan penciptanya di saat sujud itu. Makanya disunahkan secara syariah, secara syariatnya begitu. Tekankan jidatnya, jibhanya. Lalu tempelkan hidungnya.
Itulah kehinaan manusia di hadapan Allah. Begitu hina manusia. Akui ketinggian keluhuran Allah. Akui tabaroknya Allah. Keberkahan Allah yang telah menciptakan kita begitu sempurna. Sangatlah sempurna. Fi ahsani taqwim. Sangat mulia Allah menciptakan manusia. Keadaan kita inilah begitu mulia oleh Allah. Tetapi itu menunjukkan bahwa kita itu adalah hina di hadapan Allah. Begitu. Kita akui kemuliaan semulia-mulianya Allah, setinggi-tingginya Allah. Yang telah membuka pendengaran kita, penglihatan kita, lalu supaya disitulah nanti ada rahasia Allah yang menurunkan, membuka takbirnya, rahasia-rahasianya kepada hambanya. Jika betul-betul sujud kita kepada Allah benar, sampai kepada Allah, niscaya di dalamnya itulah penuh rahasia dari Allah. Kamu dapat ilmu-ilmu laduni dari Allah yang tidak pernah kamu pelajari selama ini. Lewat teori-teori kitab langsung kamu dapatkan rahasia dari Allah di dalam sholat itu. Ketarik oleh sifat-sifat kemuliaannya Allah, sifat agungnya, sifat kemuliaannya. Karena pengakuanmu di hadapan Allah begitu ikhlas di hadapan Allah, nanti akan lahir berbagai macam rahasia Allah untuk kita semua. Begitu. Maka berhasillah sujud kamu kepada Allah, sampailah sholat kamu kepada Allah betul-betul aqimis sholat lidzikri, untuk mengingatku kata Allah. Kalau kau ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingatkan kita sebanyak-banyaknya mengingat kepada Allah. Itulah tujuan sholat kita sampai pada hari ini, sampai kepada bab sujud. Insya Allah sudah akan menyempurnakan sholat kita kepada Allah. Di setiap sholatnya menjadi perhatian betul-betul itu secara syariat dan secara hakikat lagi berjalan Allah. Kita pelajari syariatnya lewat begini. Syariatnya tiap hari satu bapak terus menambahkan begitu supaya mengenal apa maknanya sholat yang sesungguhnya. Bacaannya begini, ini dari Nabi. Nabi sekadar menunjukkan syariatnya saja begitu. Takbir hakikatnya kita mempelajari dari ilmunya, dari ilmu yang khusus, bukan dari syariatnya begitu. Karena Nabi tidak menjelaskan langsung hakikat itu. Hanya orang-orang tertentu yang dikaruniai oleh Allah, yang mendapatkan bagian yang agung dari Allah. Begitu. Makanya jangan berhenti sampai di syariatnya saja, tidak akan mendapatkan inti daripada syariatnya. Sedangkan yang kita pelajari sebenarnya itu adalah makna di dalam syariat itu, supaya kita mengenal hakikat daripada sholat begitu. Nah, malam hari ini sholat ada banyak penambahan begitu. Sambil kita mengenal syariatnya, makanya dihafalkan doa-doanya begitu, bin. Sunah-sunahnya begitu, itu sunahnya Nabi tuh. Begitu. Kita hafalkan begitu. Lalu artinya kita pelajari perlahan-lahan. Macam supaya ada peningkatan di dalam sholat begitu. Begitu tadi apa doanya hafal kata tadi bin itu. Allahumma laka wa bika amatu wa laka aslamtu sajada wajhal yadi qalahu wa sawaruhu wa saqatami wa basari wa khalika wa quwatika tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dihafal semalam aja hafal, kalau gak beleng duluan. Tapi hafal, kalau betul-betul niat ngapalkan, hafal. Allah itu memudahkan begitu. Kalau nggak niat ngapalkan ya nggak hafal. Kamu baca Quran tiap malam ada yang hafal itu satu ayat biar berapa. Nah kalau niat dihafalkan insya Allah cepat begitu. Paling tidak ya satu surat lah seharus hafal. Tapi nanti guru saja yang hafal. Terus dihafal begitu. Paling nggak satu hari ada yang hafal. Biarpun berapa kalimat Quran itu penting. Nah ini kita dalam ngaji syariat begini saat ini ada ketentuan sunnah di dalam syariat yang kita pelajari malam hari ini. Kalau bisa begitu dihafalkan. Pentingnya sholat. Kalau setidaknya ya sudah
Yang penting subhana rabbiyal a'la, paham maknanya. Subhana maha suci engkau ya Allah. Rabbiyal a'la, Tuhanku yang maha luhur maha tinggi. Ketika kau membaca itu, kau rasakan kerendahan di dalam dirimu di hadapan Allah. Subhana rabbiyal a'la. Terus wa bihamdi, dan segala puji adalah milikmu ya Allah. Untuk menghapus rasa ria, penyakit ria yang ada di dalam hati kita. Segala puji adalah milikmu. Kaulah yang maha tinggi, yang maha luhur. Kalau kau rasa hinamu di hadapan Allah, itu aja cukup lumayan. Kalau memang menghafalkan, tambahkan doa susah, begitu. Hafalkan saja doa yang sudah ada, makna tasbihnya, lalu kau jiwailah makna itu supaya tadabbur, menyatu dengan jiwa, dengan rasa bahwa kita ini betul-betul hina di hadapan Allah, dan kita itu betul-betul hina tanpa kemuliaan Allah, tanpa sifat keagungan Allah, tanpa sifat kesempurnaan Allah, tidak bakalan mulia. Kita ini tidak bakalan mulia. Kita mulia karena sifat sempurnanya Allah. Kita bisa baca, kita bisa sehat akal, bisa membaca, bisa berkata-kata. Karena mulia itu namanya sifat-sifatnya Allah. Akhirnya manusia jadi mulia. Dengan ilmunya Allah, lewat akal kita jadi mulia. Yang begitu-begitu supaya terasa bahwa itu adalah kesempurnaannya, sifatnya Allah, bukan milik kita. Kita hanya dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu adalah kemuliaan segalanya adalah milik Allah. Itulah makna wa bihamdihi, itu maknanya begitu. Segala puji bagi Allah. Kita tidak punya puji apa-apa, tidak punya keistimewaan apa-apa. Itu maknanya begitu. Paham sudah? Malam hari ini ada penambahan, mudah-mudahan ibadah kita tambah berkualitas di hadapan Allah, diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Syukur-syukur begitu. Dalam jamaah ada orang 10 begitu, ampunan Allah turun. Baru yang jamaah 2 orang. Ketawanya tertinggal nggak mungkin, kedahuluan. Ya, jamaahnya 2 orang. Masih untung. Padahal kan komat sendiri ada sendiri. Coba dikasih ampun petir menyambar apa kiamat. Ini aja sudah yang ada di sini aja dia hitung coba. Hampir 1 hari ngitung hitam-hitam aja begini, beberapa orang begini. Begitu. Sebaik-baiknya sholat sendiri, seburuk-buruknya sholat jamaah masih bernilai seburuk-buruknya sholat berjamaah. Itu yang kita ingat. Nabi mengatakan dalam kitab Arba'un Mustamilu al-Arba'at, Rasail begitu mengatakan begitu. Sebaiknya tidak akan pernah diterima oleh Allah ibadah sholat seseorang kecuali hanya sebatas ingatnya saja. Jika orang itu sholat, niat sholatnya sendiri, tidak niat berjamaah begitu. Dan dimaksud oleh Nabi begitu, dalam sholat munfarid begitu. Tetapi sholat jamaah, Allah tetap melihat pertama dari kebaikan imamnya. Jika imamnya ini hudur hatinya, khairul hatinya pas eling, Allah naik pengampunan kepada semua jamaah, diridhoi, diterima sholatnya. Imamnya lagi bingung tandingan, maju 2 rakaat. Ya begitu. Ana siji, kok tumben makanya. Lasi baneling sholatnya. Ana ora percaya. Atau tresna tumben ya, hati lagi tenang. Diampura sholatnya. Diampura kabeh. Sekabeh cuma sholat sih coba. Bandingkan 1 orang ilmu kepada Allah, takdim kepada Allah, bisa membawa keselamatan satu jamaah. Itulah al-mu'min kasajadi wahidah begitu. 1 aja orang
mewakili ingat kepada Allah, semuanya jadi mendapat ampunan begitu. Makmumnya tidak ingat, imamnya lagi mumet. Panen-panen ya, sawine. Nah, tetap saja Allah masih menghargai jamaah mereka, sesungguhnya ingin menghadapku, diterima sholatnya dan mendapatkan ridhonya Allah. Tuh jamaah sampai segitunya, dibanding dengan sholat pribadi sehusu-husunya cuma dapat ingatnya doang. Kalau ingat kepada Allah tetap dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena menghancurkan agama Islam. Sholat di rumah itu yang tidak lihat jamaah, hukumnya menghancurkan agamanya sendiri, memporak-porandakan kesatuan Islam, hancur sudah, tidak ada silaturahim sudah. Makanya dimurkai oleh Allah. Asli sholat munfarid itu begitu. Kita melihat dari kitabnya, saya sayang betul sholat di rumah, sayang kecuali ada udzur. Jadi kalau bilang udzur nanti juga ada hujan udzur, kesiangan udzur. Jangan dilemparkan sama teman, Bin. Aduh, parah. Ya begitulah. Ya, seolah-olah ada namanya ngaji, seolah ada peningkatan. Begitu. Inilah perbaikan ilmu, perbaikan iman, menguatkan iman dan Islam. Tujuannya kita mengaji begini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.